بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا بالجن والأخرج الجاهلين رضي الله عنه وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه فمن أراد أن يوصله إليه جمعه عليهم على وجه الصحبة الخاصة. Barang siapa ingin disampaikan Allah kepada Allah, maka proses perjalanan yang dilakukan jama'ahu alaihim, Tuhan kumpulkan orang itu dengan wali-walinya. Itu proses. Ini sebuah sistem. Subhanallah yaj'al dalila alaih illa min haythu dalil. Subhanallah yaj'al dalil ala awliyaih illa min haythu dalil alaihi. Tidak diberi petunjuk orang itu bertemu, berkumpul, bersahabat dengan wali, kecuali orang itu memang ingin disampaikan oleh Allah kepada Allah. Oleh karena itu kita yang mungkin dapat melawan wali-wali, kita harus hobi membaca karangannya para aulia. Karena kalau ada ketemu sama wali, kitab mereka yang kita baca. Ada wajib sohbatul khas, atas jalan berkumpul secara khusus, seperti hadis di luar batas itu ma'ajad mengumpul selalu sama kakeknya yang juga wali, maka diangkat menjadi wali. Ya Khalil Bangkalan, sama gurunya setia dan selalu bersahabat, diberi karamah sampai kepada. Maka inilah proses namanya. Proses seseorang ingin berkumpul dengan Allah, artinya dekat dengan Allah. Apa prosesnya? Dikumpulkan sama wali-walinya. Nah, kalau kita tidak ada cinta dengan aulia, itu rugi banget. Karena kita jauh daripada Allah. Cinta saja terbisi, apalagi terkumpul, apalagi misalnya sarantang serungkung, cinta saja terbisi. Wahum kisman, kismun yawabharu lil'amati wal khasfati. Wali itu ada yang bertampai untuk orang awam dan orang khusus yang masyhur. Walakinun la yawharu illa lil khas. Dan satu kelompok wali itu kada mengetahuinya kecuali orang yang tertentu. Ya. Masyhur namanya. Oleh karena itu kita kada boleh menghina makhluk. Busiah yang kita hina itu wali. Busiah tahu kan?
Cuma jangan sampai berretek aku udah walinya tenang. Itu jangan. Cuma kita kada boleh menghina. Takutnya kalau bina orang itu wali, karena ada wali yang bersembunyi benar, kecuali lawan hubungan yang khususan, yaitu yang diberitahu oleh Allah kewaliannya. Wahunaka bahkan di sana ibadun la yudhiru alaihim ahadan min khalqih. Ada di padahatan Tuhan wali itu kepada seikung dua pun daripada makhluknya. Hatta Allah sampai malaikat hafazah pada tahu orang wali. Ini rahasia banget. Wala qabra arwahihim biyadihi. Dan matinya wali ini nama atur semuanya Allah sendiri. Allah. Ini banget lagi nih nek. Tadi itu ada juga nang tahu walau orang khusus ada nih kebetulan nang tahunya Tuhan lagi nang tahu orang wali. Sampai malaikat kepada tahu orang wali. ولا يسلط القرآن على أبدانهم ولا يسلط القرآن على أبدانهم dan tidak menghancurkan Allah tanah itu ke badan mereka. Mereka dikebumikan tapi jasad mereka akan hancur. Tabok ya akan hancur. Padahal tahun sudah berapa dibiayai kita tabok jangan jasadnya kain kapannya masih putih, kain kapannya masih putih. Orang wali disayang itu. Nah, jadi akhlak pertama kita jangan menghina orang itu. Kita ada tahu lalu amalan yang bagus kita merasa paling hina di antara yang ada. Kehinaan kita satu ada berisi apa-apa itu hinanya. Apa namanya kita miliki sugih biar banyak harta alim di mana dapat ilmu ada hebat karena bisi pangkat ada berisi apa-apa dan kada kawan apa-apa semua ditulungi orang, semua dibantu orang. Ini yang harus dicoba mengamalkan. Aku ini hina, aku ini kada ada bisinya apa-apa dan kada kawan apa-apa. Itu aja yang diingatkan. Jadi ada berbagai minta puji, anak bergerak bisi, bergerak minta puji. Minta pujian bisi apa? Jangan tapi isi kelebihan, aja berpindah lawan pujian. Ini kada bisi. Berbagai kisah kawan melalui sembahyang apa orang melalui kada orang menolongi. Jadi hendak minta puji kada kawan, hendak kada kisah kada kawan. Kenapa? Apa yang dikisahkan? Sebenarnya yang tengah malam kebaikan Allah. Jika kada Allah menolongi kada kawan sembahyang. Berarti kebaikan orang lain kebaikan seorang. Lalu kisah-kisah lah. Merasa itu ampun sopan kan dusta mana ada orang yang menolongi karena seseorang yang beradabnya
Orang yang membantu kenapa seorang anaknya koyonya sampai saking hinanya kita ada bisikan. Ada itu. Jadi seorang kalau hendak menghina diri sendiri, maksudnya ada harus menghina orang karena manusia yang paling hina seorang. Nah lalu setelah merasa paling hina seorang, lalu menghina dan merendahkan lawan diri, ada sawat merendahkan orang, ada orang menghina seorang, tetap menjadi hina. Membantu sebenarnya seorang asik-asik menghina diri, datang orang menghina kita, berarti kan dia membantu kita untuk menghina diri kita, nggak perlu tersinggung, malah kadang-kadang bisa jadi terima kasih. Iya, menumpuk ke dalam serombongan, iya, masukkan di dalam sendirian, terus datang orang tiga bantu kita, malah terima kasih. Kenapa? Karena ada yang membantu. Nah ini itu jalan untuk terkumpul dengan wali-wali, yaitu tawadu. Kalau orang sombong, kada akan terkumpul sama wali-wali. Itu jadi pemahamannya sombong. Ta'afuriku an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh. Tuhan akan menjauhkan daripada ayat-ayat Allah. Siapa ayat-ayat Allah? Para aulia yang masuk ayat-ayat. Dimalingkan Tuhan, diusir Tuhan. Kenapa? Yatakabbaruna fil ardh. Karena mereka berisi merasa alim, merasa suci, merasa harap, bahkan harapnya penyingginya sombong tinggi banget. Akhirnya pada mau kumpul lawan wali-wali, bahkan mau juga kumpul menghafal dia, baik dia menyalahkan dia. Mau terkumpul, mau tapi menyalahkan, tapi ma'ikyarat lalu pertulahan. Kenapa? Karena ada sombong di hati sini. Maka jalur terkumpul wali-wali tawadu. Seorang pencuri masuk ke rumah kawan-kawan, tanpa izin dan wali biasanya tengah malam tuh bangun tengah malam, maling bangun juga tengah malam. Tapi gawian lain ini berjumatan ini dadat. Kenapa pergi tuan rumah bangun sembunyi? Kada ada pilihan selain di bawah kursi. Kenapa juga si wali nang bangun ini duduk di kursi situ? Ayo bayangkan kan menggetar yang maling. Maka saat hati maling tadi merasa bersalah, saat hati maling tadi merasa paling banyak dosa, perasaan itu lalu ditapak oleh wali kun waliyan nang bawah proses sudah jadi wali yang ini juga karena wawabonnya, karena hari itu ya detik-detik itu merasa banyak dosa dan salah karena itu rumah wali di sini. Kemudian dia tidak jadilah nyawa wali Allah. Nang wali kita nak pulang orang balik orang peleng orang ada pas salah nang masur mama lalu siapa yang melihat utuh maka mandang aku kata beliau
malam itu masyhur seperti masyhurnya matahari. Semua orang tahu barat di timur di barat selatan dan itu kalau saya masyhur. Indonesia ini menaruh buah-buahan wali masyhur. Kalau di kutub utara itu terjadi Banjar, Jakarta, Surabaya, Indonesia. Bilang wali itu ada. Maka kuburan mereka itu sunyi. Bahkan mereka itu kalau mau senang duduk bisa sekitar mereka. Dan teman-teman orang dia umpamanya bisnis. Ayo. Berapa ikong? Berapa buah target ayo, nanam jualan kembang ayo, jualan ayo, habis menyenangkan ayo, berharap apa adanya wali. Ya Allah, sisi itu digurur hidup. Kalau lihat kita mati. Ujar saya sama dengan nyawa hendak bapak mau kumpul wali adalah kuburan mereka datang ke kuburan mereka para wali pemimpin dari alam dunia ke alam akhirat dan pindah itu paling bagus kalian memindah dari dunia ke akhirat paling bagus bukan wali ada jangan ini pindah akhirat kepikir. Padahal yang bagus kalian memilih dari dunia karena dunia ini sarang fitnah, sarang masalah dipindah akhirat sisi sembahyang ada lagi puasa ada asli nyamannya asli bahagianya cuma dapat banyak dari Tuhan seminggu bulan nyaman dan pindah tangan lain ini hati tertutup hati kita tertutup. Ada wali sebaik-baik perpindahan kata mereka. Bila nyawa berjikir kami berjikir jangan wali. Bila nyawa baca ini kami mendengar kami keluar umur. Lebih KSS kata. Di luar barang bisa memahami orang betul susu praktik khususnya tangan lembut bunga orang yang Jakarta elang kesesam bubul betapa dengan menambah sempul menunjukkan tuntun ya adalah jalan dilihat gambar jangannya ini siapa banyaknya ini memang kurang dari sesuatu dilihat cuma masuk ya ini jadinya makanan ini tapi memang ada dan dimasuk itu di muka depan ini orang jadinya memang menunjukkan tentang kesini tadi mana pun seperti ini memang dimasukkan kan dihadang di muka gerbang iya mereka sudah mati mereka sekarang mati berbanding dengan kita saja mati punya makanan kita dan dengan mati berbulan baik menggauli dosa jadi kepala setiap malam yang mati mati berbulan maksudnya kita tak berpindah kita berpindah saja umur orang kuliah dan makanan kita datang menanam hidup nyomong mati pernah siapa punya gara-gara akhir siapa punya bangun kita bangun kebutuhan wali bangun kita jalan assalamualaikum ya halal qurur orang dia hidup cuma beda alam beda alam cuma mendengar nih hebatnya saling setelah leluhur dunia memang dari salam sampai namanya suaranya alam akhirat kayak MSS kemudian di Banjar Mermata
Pikirkan kami habis-habis tulisan berjalan mana? Bisa habis kamu berpikir. Ya Allah, kamu kayak apa kabar tulisannya buru-buru sampai kasar harus kasar juga. Maka detik itu dua. Ayo. Jalan main. Tulisan pesawat wajah biasa 9 jam maka SMS detik sampai. Ya. Apalagi ini ada telepon nang langsung bergambar mau melihat pas nang di telepon dalam WC ya pulang. SMS itu laju pada pesawat masih 9 jam. SMS Nyus sampai. Harap lagi assalamualaikum nang ya ahlul kubur antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un. Internet satelit Allah Ta'ala detik as sampai kempu nang mati nih itu. Mun SMS masih nang tingnya berbunyi buka. Kayak kabar membalas saya baik-baik aja. Ting masuk pulang ke Banjar. Jalan mana? Pesawat apa nama terang? Mati kan menyerah. Iya kan? Itu nang masyhur. Nya nang masyhur tersembunyi. Orang-orangnya aja nang tahu. Digilaan pinanya wali. Orang yang sudah asyik dengan Allah, nya kada peduli makhluk. Nah itu. Karamat wali itulah dunia ini sekehendak mereka, karena dunia ini mabhar Allah Ta'ala. Mereka berpendar lawan dunia, hakikatnya berpendar lawan Allah. Jadi munnya mereka berpendar lawan Allah, mereka bubuhanan disayang Tuhan. Apa kehendak mereka jadi? Para bang ke sana, laju pada SMS. Nah, dalam manakibnya kayak Bangkalan, ya kan? Sore mengaji di Mekah, bulik isuk datang pulang bahari kan ada pesawat, ada juga pesawat der bejukong aja bakayuh sampai cobaan kita bejukong mati iya sampai kata karamat mereka udah di luar akal karena kawan dipikir-pikir. Jangan menghina orang itu aja, sebutin itu aja, dan hinalah dirimu sendiri, karena kita khawatir kalau binatah hina wali itu aja. Kalau nah jadi mun kita kada menghina orang, siapa tahu dengan berkat memandang baik lawan orang ada sawab. Busiah karena terpandang nang baik di orang nih, orang yang kita pandang baik tadi wali dapat sawabnya, kita dapat anu berkahnya. Ya nang almarhum guru di padang Arafah dan minta lawan Tuhan, minta lihatakan wali, kada lawas. Ada orang lewat laju lebbaik Allahumma lebbaik, semua orang baik-baik itu aja. Lebbaik Allahumma lebbaik, semua orang baik-baik. Dilihat model Arab orangnya, tapi nang tadi semua orang baik-baik, tadi orang Banjar nih. Tuhan artinya semua orang baik-baik. Kegampangan kita ini masih ada jahat hati dengan makhluk itu aja. Baik gampang.
tamu jakona dahanu begretek ini saku joko minta duit nah ini masih ada jahat lagi padahal orang nih dasar bujur minta duit cuma nang dimasalahkan kan bukan kelakuan orang itu sejahat-jahat manusia lawan kita dia tidak menjahati kita dia menjahati dirinya sendiri kayak apa aja nya jahat lawan kita inya itu menzalim dirinya sendiri tidak ada istilah dia menjolim dan menyakiti kita dia sebenarnya nyakiti dirinya sendiri cuma nang jadi masalah kita menyangka kedebaik lawan inya itu berarti kita menjolim diri kita tengah malam orang ngetuk lawan gancang pada gempangan begendeng rumah hamok bukai sebelum membukai bunga asuk bola anak kencang sampai terkerusut sekali dibukai Masya Allah membawa duit 2 bakul julung aja julung ini benar aja beli kek hendak berterima kasih hilang orangnya asal tadi nah ini hati kita nih nah bukan masalah orang itu nininya nah nini nang jadi kain mau nininya hati kita jahat lagi ya jahat banget sama orang itu kita nggak bisa labbaik Allahumma labbaik masih padahal belum pasti lagi padahal belum tentu lagi ya nang tadi muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam yaitu memandang jamal di awak orang memandang jalal di awak kita memandang baiknya orang memandang jeleknya diri itu aja cuma kita ini kadang-kadang anten ini rusak error hang kadang-kadang di taksi di jalanan orang memandang terus lawan kita otak ini hang maling sakon ini otaknya hang padahal belum tentu maling belum tentu jahat cuma jahat yang ada di dalam diri kita aktif aplikasi jahat itu masih ada pas ketika itu aktif akhirnya menilai orang jadi jahat padahal belum tentu jahat nah ini kita masih jahat kayak apa ketemu dengan orang saleh kita masih nakal kayak apa bisa berkumpul dengan orang saleh jauh-jauh berkumpul bermimpinya ada suara ya kenapa karena kita memang jahat utak jahat ini menghancur lawan hati bangun laki nih baik lawan bini mau memandang kebaikan bini bagus saya hati bagus tapi tak kena hati dimasukinya oleh iblis masuk akannya was-was kecengangin nang kada baiknya camuhan camu tehitihi nang kada baiknya nang molah camuh ne hati ne kalau sudah tehitihi nang baiknya tuh kan nang kada baik jadi baik jadi jar kawan bungolnya nyawa jar memilihnya itu bunga sekada putih kada jadi jar lalakiannya nang tahtu tu unda itu bila cinta sudah melekat tahi gigi rasa coklat
Bangun isukan beciuman, gigi belum bergosok lagi. Jadi jerlalakinya kayak apa yang nyaman benar aja, nyaman apa nyaman, tehigi dia secoklat. Bila cinta sudah hidup, sapah mimi kayak setruk. Mimi apa namanya? Meminang, hapang, kurang sapah, dicium oleh kai-kai, genang lata. Jadi ini kayak apa tadi? Asa setruk. Bila cinta sudah hidup, sapah mimi asa setruk. Luas kada cumainya ketujuh ada tuh nanti ketujuhnya. Cinta itu kan mailut tobai, cenderungnya hati kepada yang disukai. Cinta ngaran kita tuh ketujuh melihat kembang. Kenapa ada yang disukai di kembang situ? Jadi cinta ngaranna ketujuh. Jadi kita lawan wali-wali jangan sampai nang masyhur nih jana dulu jangan dihina, disalahkan, jangan. Insyaallah. Untunglah kita berkumpul baca kitab karangan wali-wali itu pang sudah lagi mengumpuli wali-wali babila kalau tahu pang hati kita ini jelek-jelek dua pula nang nyata-nyata wali kita badahan walaan dasar hati jelek. Jadi kada kawa melihat wali cuma melihat tentu wala dia wala. Nang sakit itu kan tetamu wali nang menyembunyikan diri na camuham. Kemudian Rabbana atla'aka ala ghaibi malakutihi ay malakutihil ghaibi anka kalladhi fawqa as-sama wa tahta al-ard. Kadang-kadang memperlihatkan Allah akan hatimu, melihat malaikat yang gaib, yaitu sesuatu yang ada di atas langit. Orang kadang-kadang melihatnya, inya melihat. Wa tahtal ard, atau sesuatu yang terpatak di bawah bumi, terbenam di bumi, dia melihat. Wa hajaba ankal istisrafa ay al-ittila'a ala asrarul ibad. Tetapi Tuhan tutupi daripada hati engkau melihat akan apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Ay ma fi qulubihim min khairin aw syarrin. Kita kada dilihat akan Tuhan manusia, hatinya, gereteknya. Padahal Tuhan melihatkan langit nang ketujuh, tapi Tuhan kada melihatkan hati tamu nang beelang kawadah kita. Apa? Wa dzalika min lutfillahi. Itu karena Tuhan sayang dengan engkau. Di mana Tuhan sayang? Karena kita kalau melihat rahasia di hati orang, takutnya gibah, takutnya nggak bisa nutup aib orang, takutnya nyebut-nyebut kekurangan orang. Wali-wali itu semua tahu.
Nah justru itu mereka berakhlak seperti akhlaknya Allah. Mereka tutupi aib orang. Dengan apa? Didoakan, diurus kepada Allah agar ia diampuni. Itu hikmah. Tuhan membukakan para wali melihat aib. Jadi dia datangi Allah, ya Allah ampuni orang itu, selamatkan orang itu. Ada kita melihat aib orang, mau hakun aja berjalan ke wadah kawan. Ini berita hangat. Tapi jangan berkesah-kesahlah kemana-mana, rahasia kita berdua. Apa gerang jangan kawan. Kadang nyawa tahulah sudah belum kah? Ada apa gerak? Kadang nih tapi ini dihilipan jalah. Nah, ada kalau beginian merancak berjilbab, bertutup aurat tuh, enggak tahu apa gerak. Kadang kita berpendaran bertiga semalam. Waktu saya orangnya, nyawa kada tahu. Apa lahu? Dibuka aib orang. Malah datang kita ke tempat kawan jauh-jauh. Ini justru itu. Ini bahayanya tahu aib orang. Muntung ini gagal anak bekesnya. Padahal kada boleh gibah namanya. Nah wali-wali enggak menceritakan, malah ingin menghapus aib orang ini. Mereka datang kepada Allah memintakan ampun, lalu mereka dibukakan hijab. Selamat mereka. Ada kita cari-cari sama aib orang. Kunat orang dicari, seorang berkunat dua. Kunat orang dikuya-kuya, seorang berkunat dua. Apalagi habis kunat di awak, nang aslinya ya sisan kayak duit lawiyang dia lagi. Kulit asli itu nang diperiksakan non dokter. Dok, ini apa dok? Non coklat nih dok. Tuhuk dokter berpikir berputar sampai seminggu 2 rakaat dokter. Apa ini dokter? Sekalinya dapat ilham. Oh je dokter ini nang asli pintarai, nang lainnya panau sealaman. Artinya banyak aib pada bujurnya. Orang nang dikuya-kuya. Nah itu Tuhan sayang lawan kita. Jadi bagusnya kita tuh kada tahu aib orang. Kalaupun tahu, harusnya kita minta akan ampun. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya nang tiap subuh astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat sab'an wa 27 kali. Orang yang mau mengamalkan tiap subuh 27 kali astaghfirullah lil walil mu'minina wal mu'minat, maka yuktabu minal abdal. Orang itu nanti digolongkan bubuhan wali abdal. Bubuhan wali untuk aja. Biar kada wali tapi rombongan wali. Biar aja kada bisa baca maulid, kada bisa baca syair, kada bisa menerbang tapi rombongan maulid. Nah, masuk orang ke kamar 4 dia nang bubungulan ni masuk. Inya kalimatnya kan rombongan maulid. Makan penggancangnya pulang. Nya rombongan. Ayo. Baca syair kada bisa kasihan. Hatam orang bersair tuh ini asing suaraan. Jadi kawan nang jauh-jauh ni mulai pangancang mana nang itu dia pada umpatan aja. Kada ada bersuara. Membawakan perawi kada pernah, membawakan buku hatinya aja kada bisa. Bukan tulak. Boleh. Kalau ada kalimat undangan jar kepada rombongan nano maulid, dipersilakan masuk kamar makanan khusus. Umpat juga nih ini mau lah tertinggal. Ingin penduduk dulu masuk. Yuk minal abdan. Kenapa? Karena memang itu akhlaknya wali. Karena itu memang akhlaknya malaikat penanggung aras. Yastaghfiruna liman fil ardh. Mereka itu bila melihat aib orang, mereka memintakan ampun kepada Allah.
bihim yurhamun, bihim yurzakun, bihim yumtarun. Wali abdal itu sabab mereka ada rezeki lancar. Urusan rezeki itu lancar. Bihim yumtarun, sabab mereka ada hujan yang masih turun. Bihim yurhamun, sabab mereka ada Tuhan masih sayang. Kada marah, dapat rahmat sekampungan karena adanya wali abdal. Nah, supaya dapat setempat itu apa amalan? Memintakan ampun lawan orang nang berdosa. Terbuat seorang juga. Istaghfir li dzambika walil, dosa kita kan astaghfirullah li, ya Allah ulun minta ampun sagan ulun, walil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Maka ditulis wali abdal. Jadi bila ini tuh ada di satu wadah, Tuhan sayang sebertaan kawan orang itu. Bila ada ini di satu wadah, Tuhan lalu mau menurunkan hujan. Bila ini ada di satu wadah, rezeki lalu lancar. Ikan ngadu sangali celete kuburan wali-wali itu nak nyaman kan orang berjualan. Nyaman kan kuburannya aja tak. Wah, bapak ziarah ke kuburan nang mati ini tuh jar muha. Nyawa kada merasa kan? Wali songo itu adalah guru jar. Wali itu lebih pada songo bungolan. Semua wali songo, wali apalagi macam-macam wali ya. Itu seberataan kekasih Allah. Kada gagampangan. Ya nang diziarahi orang recak kelak. 9 wali, nah, tambah lagi ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Nah. Ada gerang jar wali songo. Apa gerang? Munya ada kan apa gerang? Bujur gerang. Amun bujur kan apa gerang? Bah seorang yang ada percaya wali songo itu ada. Jangan mahalabiu ya. Ini orang mahalabiu. Wali songo itu kada datang. Kada ada wali songo. Ada leka menjarahi ngaran di tulisannya itu nah wali songo. Kada ada. Ini orang halabiu. Jangan dihalabiu ya. Ikam ke Surabaya ziarah ke Sunan Ampel, tulisan nisan tuh wali songo langarannya Maran Sijin Sunan Ampel Raden Rahmatullah adalah Assalamualaikum ya Sunan Ampel molah wali songo hanjan mahalabiunya kan ziarah Katuban Makhdum Ibrahim Makhdum Maran Sijin anak dari Sunan Ampel pemegang wilayah Surabaya. Ngaran Sidin itu Ibrahim kededa ngaran Sidin wali songo. Memang wali songo itu kededa. Songo adalah ngaran wali. Songo dan mahalabiu ya. Kurang labiu pintaran. Talabiu pendel anak bulik dah apa nih buruk jarak ulun munnya di Banjar kena kada papian kada purun niopian bujur jaku ngaranku juhdi kada purun nehalabiu mun ikam nyaku mengial aku purun kada ku sanggupi ulun ngajar mun di Banjar bila dapat pian kada purun niopian memang kadang ngaranku purun. Iya nyebu ucap ini jar dapatnya tarus puas makin muda kok dia kada tinggalan kada dapat waduh ya kalau kada adalah wali itu kada rasanya songo
songo suma ila hadrati songo. Sama bari mangkok merah halal. Jujur ada zaman teksin. Siapa bilang mangkok merah haram? Jangan mangkok merah, mangkok hijau, kah mangkok kuning, kah ngaran mangkok. Kan Gus Dur tuh harap mahala biunya. Pokoknya kopi buruk kada boleh di imam. Kudu doa aja kopi buruk. Ulun rajin dalam rupiah. Jadi imam mulai hai. Kopi buruk kada boleh jadi imam habis. Maulah anda kopi buruk ikan jadi makmum bulan, kopi buruk jadi imam. Aduh. Mungkar nakir gin kam ujat-ujatan bilanya orang halabiu mati. Kalau bila dihalabiunya membuka jangan mungkar nakir kerkan orang halabiu terus besarat. Nah, dia mungkar tersalah dah. Membuka orang halabiu kedusa. Tak konekir. No bisa lah bisa halabiu. Dah mungkar nakir. Ini gimana itu dapat mah? Maka ini kamu orang halabiu kok. Allah. Wali itu banyak sampai kiamat ada. Tuhan sembunyikan. Kenapa jadi Tuhan menyembunyikan? Karena Tuhan menyayangi akan kekasih-kekasihnya. Karena menghargainya, karena menghormatinya, sembunyikan Tuhan. Apa aja Tuhan kok menanampayakan mau dijajak-jajak. Sayang Tuhan. Ya nang gilaan aja di pasar toh, no kuju pada kakaruan wali orangnya. Orang tahu pada sidin tu wali, sidin santai aja. Nah ada kalau kayak Sabit yang Kiai Hamid kesuruhan salam sama orang yang di pasar, namanya ini orang itu orang Tegal. Belang pada Kiai Hamid pesuruhan lawas-lawas bapendara anak boleh sampaikan salamku lawan si Ano. Jadi jernang orang Tegal nih itu orang gila Ano Kiai. Ayo sampaikan salamku. Padahal aku kirim salam. Gilaan dikenal orang Tegal orang gila bisa. Sampai ke pasar hati seram kamu sama orang gila ya Pak. Maka pura-pura gila ini kan seram pada nang gila bujuran. Pura-pura gila ini seram pada gila bujuran. Ini pura-pura menyangit tuh lah lawan bujur menyangit terseram nang pura-pura menyangit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila namanya. Assalamualaikum. Mau tapi mau. Alarang harap waalaikumsalam wali. Artinya pian mudahan selamat. Hanya selamat dua aja. Mau. Menggigit belum menyampaikan salam Kiai Hamid di Pesuruan. Hamid tidak bisa sembunyi dia sampai-sampaiannya udah bisa sembunyi kita sampaiannya. Iya nang lalu baca doa langsung minta mati hari itu juga langsung la ilaha illallah di hadapan yang menyampaikan salam. Kada mau buhannya tuh ikam aja nalan hanyar kawinnya nah. Aduh jauh-jauh contoh. Mulai malam pertama, malam kedua sampai menuju malam. Orang meninggal kan menuju hari. Kalau pengantin menuju malam. Dan ya Allah telepon mati, BBM mati, orang mengetok kan usah diherani kenapa asyik
nang datang mengganggu tempelingnya. Orang asik lawan Tuhan ada nang mengganggu, datang inilah itulah, orang asik berduaan lawan rami berduaan tuh bujuran tuh rami ada nang mengganggu kada rami lagi sudah pengantin deh berduaan teng dia berbunyi telepon bakar acak telepon nih lalu sangka baik kayak sako penting ya mau mangkat teh bepender nih game kena karuan abah bar aja elah kasih apa geram mau bini bertelanjang sudah padahal apa di sana nama telepon padahalnya gangguan ayo ya ini asik caranya asik. Nah, itu orang asik sama Tuhan. Ya kawan, nang merasa. La yalaini fil hawa al-udri ma'dzaratan minni walau ansaqta lam tadu. Kalau orang kawin, inya merasa. Mun belum kawinnya bojor, kawan menelepon gede herani belum kawin. Cobanya lah kawin enak, maka berbalasan. Kayak pengolong untung mana, mahalalakan yang haram. Sidin aja nang wani, mahalalakan yang haram. Orang kada ada waninya. Kada boleh maharam makan nang halal, mahalalakan nang haram. Kedua ni mau ubah, sidin wani mau ubah. Nang haram dihalalakan sidin. Itu pengulu. Nah hebatnya orang halabio, wani maharam makan nang halal. Kalau pengulu mahalalakan nang haram. Halabio wani maharam makan nang halal. Ayam. Mau bertelur tuh diharamkan apa? Di bahasa Indonesianya dia apa? Dirami. Kalau orang Arab maharami. Itu hebatnya halal. Nah halal diharam makannya supaya dapat anak. Enggak ada diharam-haramnya apa? Nah itu. Nang manakan nang harap kada tahu juga. Pengulu ka halal kada mengerti aku. Bono pahala sidin. Tiap kali orang betutu itu sidin dapat sawabnya. Asbab ya bet. Asbab. Pokoknya ikan mendoakan sabab juga. Oh ada gampang. Sekali betutu sama membunuh 70 Yahudi. Oh ada gampangan. Sekali lagi jangan lakiannya. 70 kali 2. Jadi jenang bini 2 kali genap pekan itu genap dan jili. Sekali lagi jadi 70 kali 3 ujar nang laki punya 3 kali kada Yahudi na mati aku na mati bungolnya terlipat sudah kenapa ya Allah itu adalah dasar akhlak. Jadi akhlak. Kenapa Tuhan kadang membukakan aib itu beruntung agar kita selamat. Ada kita ini kadang-kadang ketahuan aib orang-orang keselamatan. Bila ketahuan aib orang keselamatan, padahal bagusnya kada danang dibukakan aib, malah jadi kita nyaman memandang orang baik-baik semua. Nah, seandainya dibukakan dua aib, kita disuruh untuk mendoakan orang itu dapat keampunan. Apabila hobi memintakan ampun, inilah akhlaknya aulia. Apabila hobi menggibah, ini akhlaknya syaitan dan iblis. Padahal yang dilihat sama dia dosa. Ada yang hobi menggibah, ada yang hobi memintakan ampun. Yang memintakan ampun ini akhlaknya orang saleh. Yu'yak minal abdal. Diberi pangkat wali abdal 40 laki-laki 40 perempuan
Nah, tersebut di dalam manaqib jasman orang yang mengamalkan hadis subuh Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, nomor rahmat Sayyidina Muhammad, memustir umat Sayyidina Muhammad, memujibur umat Sayyidina Muhammad, maka orang itu 4 kali membaca berturut-turut dengan syarat jangan diselangi perkataan dunia, akan dimasukkan rombongan wali kutub. Ya. Kenapa? Dia memintakan ampun. Ini akhlaknya orang sabar. Dia memintakan rahmat. Dia minta supaya aibnya umat Nabi Muhammad ditutupi. Dia minta agar umat Nabi Muhammad ini rezekinya halal banyak. Walaupun dia lihat aibnya umat Nabi Muhammad, dia bilang Allahumma ufir. Dia nggak pernah gibah orang. Dia nggak pernah ceritakan keaiban orang. Yang dia bilang Allahumma ufir li ummati. Orang ini mengurus kepada Allah. Maka kata Seseman dalam manaqib itu bertulis, tidak naik pangkatku kepada Allah, melainkan aku istiqamah mengamalkan doa. Tidak pernah gibah orang, tidak pernah nyebut-nyebut kekurangan orang. Malah yang sering beliau sambat sebut Allahumma ufir li ummati sayyidi. Sama dengan perintah kepada Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Lalu berbunyi hadis diamalkan. Jadi Allahumma ufir dibaca 4 kali, astaghfirullah li walil mu'minin 27 kali, berharap jadi rombongan wali. Nah itu kena nang mau kumpulan bubuhan wali. Karena akhlaknya sama, akhlaknya melihat aib orang mendoakan, bukan mengesahkan, bukan menyambat-nyambat, bukan menghina. Allah. Berarti di TV itu, nah, untung kita nulah namanya nyambat saja. Lihat di lingkungan masyarakat, bila ada anak Allah namanya nyambat saja, orang bila melihat nang aib itu, ya Allah mudahan ulun inya diampuni. Itu akhlak orang saleh. Dan itu akhlaknya malaikat yang nanggung aras. Itu akhlaknya para wali. Lalu bilangnya nuruti akhlak mereka, kalau hobinya memintakan ampun, wali ketujuh memintakan ampun akan digabung. Kenapa? Karena akhlak wali seperti itu, kita hobi sama akhlak wali mau terkumpul. Misalnya kalau umpama seseorang itu hendak berdapat, kalau hobi orang yang kita cari itu ketujuh misalnya sop, kita ketujuh sambal habang kada mau terdapat, harus kita ketujuh sop juga mau tuh terdapat di warung sop. Kenapa? Sama hobi. Kalau wali-wali suka memintakan ampun, kita suka memintakan ampun, maka digabungkanlah dengan wali-wali. Nah, jadi memang anum-anuman ya Allah. Pacar ikan meninggalkan nikah tanpa ada berita, tanpa ada titik pesan. Lalu lagi, ya Allah, matikan inya. Sakit-sakitnya sebelum dia mati, sakiti hatinya ya Allah. Kesana kemari menguyak aib, menyambut aib. Itu bukan akhlaknya orang saleh. Maka kita hendak saleh, namun hendak jadi salah, ayo please sambat kekurangan orang. Gampang aku gin hendak membuka aib ikam nyaman, ikam pun hendak membuka aibku nyaman. Nggak ada jarak kita. Aku punya kekurangan, ikam punya kekurangan. Agama memberikan akhlak, jangan menyebut dan menggibah orang, doakan kekurangan orang, bukan disebut-sebut. Dan kita paham mengerti. Man yattala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kana itla'uhu fitnatan ilaih. Barang siapa dibuka akan aib orang, tetapi inya kada berakhlak kasih sayang, kada mendoakan minta ampun, kada mendoakan dapat rahmat, maka melihatnya akan aib itu adalah dosa bagi dirinya. Jadi bala paling besar, fitnah paling nyata. Jadi orang yang
mengantar kisah ke kita aib orang, kita harus berakhlak-akhlaknya Allah, yaitu mengasihani mereka, memintakan ampun dan rahmat. Tapi kalau kita diantarakan orang kisah berita aib orang, lalu kita alhamdulillah jangan ada nyawa, udah kada tahulun kedong udah sebar-sebarakan. Nah ini ngarnya tuan guru metu. Jangan. Siapa aja yang berakhlak dengan akhlaknya orang saleh akan dikumpul dengan orang saleh. Siapa yang berkumpul dengan orang saleh akan dikumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertemu berdekatan dengan Allah kecuali berdekatan dengan orang saleh. Tidak akan berdekatan dengan orang saleh kecuali nuruti akhlaknya orang saleh. Apa akhlaknya orang saleh? Yaitu mereka mendoakan dan selalu memohonkan keampunan dan rahmat kepada orang-orang yang berdosa. Rasulullah pernah berucap, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Aku punya syafaat ini kuperuntukkan buat umatku yang berdosa besar. Artinya beliau akan menolong umatnya, memperhatikan dan menyayangi umatnya. Itu akhlaknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah ini mari kita mudah-mudahan berkat wali-wali orang-orang saleh kita punya kasih sayang, punya perhatian, naras kasihan kepada kita yang banyak dosa. Kirinya kita banyak dosa, jahat, ialah kita menilai orang jahat. Berarti kotor lagi hati kita. Kita mintakan diri kita agar diampuni Allah. Maksudnya berubah akhlak dan penilaian kita. Dan kita mintakan buat semua orang. Mudah-mudahan juga. Artinya kada berdosa tambah rahmat. Itulah mudah-mudahan jadi amalan kita siang dan malam. Merasakan diri ini banyak dosa, banyak ribet. Kirinya kita sendiri tahu dan yakin. Kita menilai orang masih ada jelek. Dan yang kedua, kita memintakan ampun buat orang-orang lain. Bini, anak, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Selalu itu yang kita jalankan. Bukan menggidah, bukan menguyak, bukan menyukanakan orang. Agar harapan kita bisa ngumpul sama orang saleh. Dan terkumpul dengan orang saleh akan dekat, terbuka hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.